Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Reza Anindita, SSI, MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah parasitologi. Kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang identifikasi telur cacing Ascaris lumbricoides. Anggota dari kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, Chandra Fadila, kemudian ada Diana Vita, dan ada Hani Pratiwi. Topik pembahasan yang akan dibahas, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada peranan medis, yang ketiga ada siklus hidup, yang keempat ada geografis, distribusi geografis, yang kelima ada pencegahan, dan yang keenam ada pembahasan jurnal. Pendahuluan. Ascaris lumbricoides atau cacing perut atau giant intestinal roundworm. Ascaris lumbricoides termasuk sebagai cacing STH atau soil transmitted helminth yang habitatnya di usus halus. Hospes definitif dari Ascaris lumbricoides adalah manusia. Cacing Ascaris lumbricoides tidak memiliki hospes perantara. Peranan medisnya, cacing Ascaris lumbricoides ini dapat menimbulkan penyakit yang disebut sebagai Ascariasis. Siklus hidup dari Ascaris lumbricoides yaitu cacing Ascaris lumbricoides dewasa hidup di dalam usus. Kemudian cacing betina akan bertelur. Apabila telur infektif tertelan manusia, telur akan menetas dan menjadi larva rhabditiform di usus. Kemudian larva akan menembus dinding usus dan masuk ke vena atau pembuluh limfe. Ikut dalam sirkulasi darah menuju ke dalam jantung dan kemudian sampai ke paru-paru. Dalam kapiler alveoli, larva rhabditiform kemudian menembus dinding alveoli, masuk ke rongga alveoli, bergerak ke atas menuju bronkus dan sampai glotis. Kemudian dari glotis larva tertelan menuju esofagus dan tumbuh menjadi cacing dewasa di dalam usus. Distribusi geografis, cacing Ascaris lumbricoides tersebar luas, kosmopolitan, dan insiden atau prevalensi infeksinya tinggi di daerah tropis, panas, dan kelembapan tinggi. Slide selanjutnya, pencegahan. Yang pertama, mencuci buah dan sayuran terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Yang kedua, itu mencuci tangan setelah melakukan berbagai aktivitas, terutama setelah memegang atau bermain tanah. Yang terakhir, itu pastikan sayuran benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hani. Baik, terima kasih. Selanjutnya pembahasan jurnal tentang identifikasi soil transmitted helminth atau STH pada anak usia 7-10 tahun menggunakan sampel feses dengan metode natif di wilayah TPA Kabupaten Bulukumba. Lalu ada alat-alat yang digunakan itu yang pertama mikroskop, back glass, cover glass, pipet tetes, sarung tangan, dan lap halus. Lalu ada bahan-bahannya itu ada sampel feses, wadah penampung, tusuk gigi, larutan, eosin 2%, label, tisu, dan alkohol 70%. Lalu tujuan penelitian ini untuk mengetahui jenis cacing soil transmitted helminth pada feses anak usia 7-10 tahun di wilayah TPA di Dusun Borong Menempa, Desa
Polewati, Kabupaten Bulukumba menggunakan metode natif. Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 20 anak usia 7-10 tahun di sekitaran tempat pembuangan akhir sampah atau TPA, Kelurahan Borong Manempa. Diambil sampel feses dengan metode pengambilan sampel secara accidental sampling. Lalu di sini ada langkah-langkah kerjanya. Yang pertama kita harus pastikan kita menggunakan APD yang lengkap. Lalu tulis nama, nomor, dan tanggal pembuatan pada salah satu ujung sediaan kaca. Lalu tambahkan larutan eosin 2% pada gelas objek. Lalu tinja dicampur dengan larutan sampai rata menggunakan lidi. Lalu periksa setiap lapang pandang dengan alur seperti di atas, dan tutup dengan gelas penutup. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dian. Baik, terima kasih Saudari Hani. Slide selanjutnya itu adalah tabel. Jadi di sini itu merupakan tabel distribusi responden berdasarkan usia. Yang mengikuti penelitian pada di jurnal ini itu ada 7 tahun dengan jumlah paling banyak yaitu 11 orang, dan 10 tahun itu tidak ada respondennya. Jadi yang paling kecil di sini terlihat bahwa usia 8 tahun responden paling kecil dengan persentase 20%. Selanjutnya. Nah, untuk tabel yang di sini itu merupakan distribusi hasil soil transmit helmin pada anak di daerah TPA. Dari hasil ini dapat kita lihat bahwa kejadian infeksi telur STH ini yang positif ada 2 dengan presentase 10 dan negatif ada 18 anak dengan 90% presentasenya. Jenis infeksinya yaitu infeksi tunggal ada 2 orang dengan presentasi 10, infeksi ganda tidak ada, dan yang negatif presentasi 90 dengan 18 orang. Jenis infeksi tunggalnya itu ditemukan telur Ascaris lumbricoides, yaitu 2 orang dengan presentase 100%. Di sini terlihat bahwa interpretasi dari hasil penelitian ini yang negatif itu berarti tidak ditemukan telur lumbricoides, dan yang positif plus itu ditemukan telur Ascaris lumbricoides. Itu ada pada sampel kode sampel E dan pada kode sampel S. Total dari semua responden ada 20 responden dengan 2 orang yang positif dan 18 orang yang negatif. Ini hasil dari 2 orang pada kode sampel E dan pada kode sampel S. Dapat dilihat bahwa dua-duanya terdapat telur Ascaris lumbricoides. Jadi kesimpulannya adalah penelitian pada Ascaris lumbricoides di daerah TPA itu dari sampel 20 sampel yang diperiksa didapatkan 2 sampel positif terinfeksi soil transmit helmin jenis Ascaris lumbricoides dengan presentasi 10 dan 18 sampel negatif terinfeksi soil transmit helmin pada presentasi sebesar 90%. Presentase saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, boleh raise hand. Yaitu pada Tia Ayu dan Keisha. Sandra.
Chandra sudah ada yang raise hand, ada Keisha dan Ayu. Baik, untuk Saudari Ayu, boleh silakan bertanya. Terima kasih, saya Tiara Ayu Kumala izin bertanya. Tadi kan ya pakai metode natif. Nah, metode natif itu efektif terhadap identifikasi telur apa saja ya? Terus kenapa gitu? Terima kasih. Baik, kami simpan terlebih dahulu pertanyaannya. Untuk Saudari Kesha, boleh silakan bertanya. Baik, terima kasih Saudara Chandra. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kesha Roda dari kelompok 3. Izin bertanya apa saja keuntungan dari metode natif. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Untuk Tiar Ayu tadi pertanyaannya, metode natif efektif terhadap identifikasi telur apa saja, kenapa, dan kenapa. Benar? Iya benar. Saya jawab, untuk metode natif itu efektif pada pemeriksaan cacing nematoda, gastida, dan trematoda, karena hampir semua jenis cacing ini bisa diidentifikasi menggunakan metode natif. Dan kalau metode kayak sedimen itu lebih ke identifikasi Ascaris dan trematoda. Apa terjawab? Saya bisa dipahami. Terima kasih, Saudari Dian. Oke, terima kasih kembali. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Kesha. Tadi apa saja keuntungan metode natif? Yang pertama itu tidak memerlukan waktu yang lama saat mengerjakan. Lalu ada langkah pemeriksaan yang sederhana dan tidak memerlukan alat dan bahan yang khusus. Apakah dapat diterima? Ya, dapat diterima. Terima kasih. Baik, sama-sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.